Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan beberapa analisis mengenai altcoin ya teman-teman, dimana saya akan memberikan analisis mengenai beberapa altcoin, yaitu ada Litecoin, ada Bitcoin Cash, XRP, dan juga BNB. Sebelum masuk ke analisis beberapa altcoin tersebut, saya mau menginformasikan bahwa di sini ada sedikit penjelasan mengenai Bitcoin dominance ya teman-teman, di mana Bitcoin dominance saat ini baru saja reclaim atau naik kembali dari titik supportnya, di mana kita baru saja menyentuh area support di sini, tetapi kita naik kembali untuk Bitcoin dominance, di mana kenaikan ini juga mau menyentuh suatu resisten yang ada pada trendline daripada Bitcoin dominance. Oleh sebab itu cukup berat untuk altcoin ya saat ini, karena jika Bitcoin dominance naik dan juga harga Bitcoin juga naik, maka altcoin akan di tempat. Beda halnya jika Bitcoin naik tetapi Bitcoin dominance turun, itu kripto akan cukup naik, cukup gila-gilaan, karena Bitcoin dominan di sini adalah cerminan dari bagaimana altcoin akan bergerak. Jika Bitcoin dominance naik, maka altcoin akan turun. Tetapi jika Bitcoin dominan turun, maka altcoin akan naik ataupun bisa melakukan bulurannya ya teman-teman. Oke, itu poin penting ya, harus kita pahami dulu, dimana di sini Bitcoin dominance baru saja retest dari level support yang cukup kuat, dimana support di sini cukup menopang Bitcoin dominant pada tahun 2001 sampai sekarang ya. Dan target saya pribadi Bitcoin dominance mungkin akan sampai pada area 60%-an ya, jika level 48 di sini tidak breakdown. Itu poin pentingnya untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita akan masuk ke Litecoin, di mana kenaikan yang dilakukan Bitcoin juga memberikan dampak kepada Litecoin yang juga ikut naik. Tetapi di sini kita lihat bahwa kenaikan di sini masih terhalang oleh level-level yang cukup penting bagi Litecoin sendiri. Di sini saya coba tarik Fibonacci. Di sini kita masih mendapati bahwa kita masih menyentuh area golden pocket dari LTC, yaitu pada area 69 atau 70 ya, 70 sampai 73 dolar. Itu untuk area golden pocket dari Litecoin. Makanya dari situ Litecoin belum mampu menembus dan melakukan koreksinya kembali di sini ya. Menyentuh sedikit, kemudian koreksi kembali. Seperti itu. Kemudian di sini juga masih ada area MA ribbon yang menjadi resisten bagi Litecoin saat ini, dan di situ masih cukup kuat karena Litecoin belum mampu untuk menembus area tersebut. Kemudian kita bisa menambahkan resisten area yang ada di sini. Di sini kita lihat dengan jelas ya, trendline di sini juga menjadi resisten bagi Litecoin, di mana kita lihat ada 3 titik perpotongan daripada resisten yang ada di sini. Yang pertama dari trendline garis kuning di sini, yang kedua dari golden pocket area Fibonacci, dan juga yang ketiga dari MA ribbon. Jadi cukup kuat ya resisten yang ada di sini teman-teman. Makanya Litecoin belum mampu untuk menembus area tersebut. Kembali lagi pada Bitcoin, kalau Bitcoin tidak mampu untuk melanjutkan uptrendnya atau mau melanjutkan skema dari potensi ABC di sini, maka Litecoin kemungkinan juga akan mengikuti untuk tren turun kembali jika di sini tidak mampu untuk menembus atau breakout dari resisten area. Itu untuk Litecoin. Tetapi juga di sini kita masih mempunyai trenan yang cukup bagus ya teman-teman. Untuk resisten areanya masih memiliki kemungkinan untuk Litecoin meretest area resisten yang ada pada garis kuning di sini, dimana ini sebelumnya menjadi support yang cukup penting bagi Litecoin, tetapi telah breakdown. Dan di sini Litecoin mungkin masih memiliki potensi untuk meretest resisten yang ada pada area garis kuning di sini, yaitu di area 76 atau 77 ya kurang lebih. Dari area ini nanti 76 atau 77 kita bisa lihat lagi
kalau mampu untuk menembus resisten yang ada di area 77, maka kita akan melihat kenaikan yang cukup besar untuk Litecoin. Tetapi jika area 77 tidak mampu untuk tertembus, maka ini hanya akan dikatakan bahwa Litecoin hanya retest resisten area kemudian akan turun kembali. Oke, mungkin seperti itu ya untuk Litecoin. Kemudian sekarang kita ke Bitcoin Cash. Untuk Bitcoin Cash mungkin akan saya coba panjangkan sedikit untuk histori dari trenan yang saya buat di sini ya. Untuk Bitcoin Cash terlihat bahwa ada skema yang terbentuk di sini ya teman-teman. Ada bull flag area yang ada di sini, di mana di sini area bull dan bull flagnya ya, di sini area bull flag. Dan terlihat di sini bahwa Bitcoin Cash sebelumnya breakdown dari area bull flag, tetapi sekarang berhasil masuk kembali dan sekarang justru sudah breakout ya teman-teman, di mana Bitcoin Cash mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya teman-teman. Di sini ada kenaikan sekitar 19 atau 20% ya, cukup besar dibanding altcoin yang lain, karena Bitcoin Cash juga saat ini sedang cukup naik daun ya teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin Cash di sini kita harus pastikan dulu ya, apakah candlestick yang ada di sini adalah valid untuk breakout atau hanya akan menciptakan suatu fake out seperti sebelumnya yang ada di sini. Bisa saja dari sini nanti akan mencoba turun kembali. Kembali lagi tergantung Bitcoin nanti mau gimana. Kalau Bitcoin mampu untuk naik, maka Bitcoin Cash akan melakukan breakout yang cukup besar ya di sini teman-teman. Coba kalau kita asumsikan di sini bahwa bull flag ini sampai terjadi, maka target dari Bitcoin Cash sendiri adalah pada area yang cukup besar sepertinya ya. Mungkin Bitcoin Cash akan mencoba naik sampai pada level 580. Kita coba lihat ke belakang. Di sini juga pada area 580 mempunyai resisten area yang ada pada Bitcoin Cash kurang lebih ya, di area 580 sampai 600. Di sini merupakan resisten area dari Bitcoin Cash. Mungkin itu bisa terjadi jika di sini merupakan valid breakout, maka kita akan melakukan bull run dari Bitcoin Cash sampai area 570 atau sampai 600-an dolar. Oke, mungkin itu ya sedikit potensi bull flag dari Bitcoin Cash. Oke, sekarang kita akan ke Ripple. Untuk Ripple sendiri di sini sepertinya juga masih mentok pada area daripada Fibonacci area atau Golden Pocket areanya. Coba saya tarik dulu. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa untuk Ripple sendiri masih mentok pada area Golden Pocket di 0,5 sampai 0,618. Dan juga di sini ada trendline yang menjaga daripada Ripple ya teman-teman. Coba saya sejajarkan kembali untuk resisten area. Nah, di sini sama seperti Litecoin tadi ya teman-teman, di mana ada 3 buah titik resisten. SRP juga ada 3 titik resisten area ya teman-teman, di mana di sini ada trendline pada garis kuning-kuning di sini, trendline resisten, dan juga area Golden Pocket dan juga area EMA ribbon. Jadi ada 3 buah titik perpotongan resisten yang ada pada area di sini. Belum cukup kuat untuk SRP untuk menembus area di sini, tetapi jika mampu untuk breakout dari trendline di sini atau EMA ribbon yang ada di sini, maka Ripple mempunyai kemungkinan untuk mencoba kenaikannya kembali. Tergantung trendline di sini nanti mampu menembus atau tidak. Kembali lagi itu juga akan dipengaruhi oleh Bitcoin tentunya, karena semua altcoin sekarang sedang bertumpu pada Bitcoin. Karena Bitcoin dominance yang sedang naik, maka itu mengakibatkan altcoin harus tunduk sama Bitcoin. Itu untuk XRP ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat pada BNB. Untuk BNB sendiri di sini BNB cukup kuat ya sepertinya, karena di sini ada suatu doji Morningstar yang cukup bagus sebagai tanda bullish. Tetapi kita coba lihat pada Fibonacci area. Nah, di sini juga untuk BNB masih mentok pada Golden Pocket area ya, di harga 226 atau di 0,618 untuk Fibonacci Golden Pocketnya. Di sini kita lihat bahwa
sedang berada pada level EMA ribbon dan juga Fibonacci area. Di sini resisten yang cukup kuat untuk BNB. Coba kita lihat apakah trendline di sini mampu untuk memberikan kesinambungan. Ya, di sini juga ada titik trendline resisten ya yang menghambat daripada BNB. Kemudian di sini juga kita masih melihat beberapa pola yang mungkin terjadi dari BNB itu sendiri. Mungkin masih bisa naik jika Bitcoin naik, kemudian meretest resisten area yang ada di sini daripada trendline yang sudah jebol sebelumnya. Dari sini nanti kita lihat apakah mampu untuk menembus trendline yang ada di area sini di 250 kurang lebih ya. Kalau tidak, maka kita akan menjumpai suatu penurunan kembali untuk BNB. Oke, seperti itu. Kemudian coba saya mau lihat BNB dalam time frame waktu yang cukup besar, karena BNB saat ini sedang masuk pada zona yang cukup krusial ya teman-teman, karena jika sampai BNB breakdown maka level ya support itu cukup jauh. Kita akan menjumpai level support yaitu berada pada 128 di sini dan juga area 41 dolar. Makanya jika sampai BNB breakdown itu akan membawa BNB kepada harga yang cukup dalam. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk altcoin sekarang itu sedang bertumpu pada Bitcoin, karena Bitcoin dominance di sini menentukan pergerakan arah dari altcoin selanjutnya. Dimana jika breakout dari area di sini untuk Bitcoin dominance ya, breakout dari area 50%, maka kemungkinannya adalah Bitcoin naik sendirian tanpa mengajak altcoin. Dari beberapa historis sebelumnya ya, beberapa tahun ke belakang juga ketika Bitcoin itu melakukan kenaikan atau bull run-nya ya teman-teman, itu kecenderungannya adalah Bitcoin naik sendirian. Jadi altcoin hanya diam di tempat dan tidak melakukan kenaikan ataupun penurunan. Yang melakukan penurunan adalah altcoin pair Bitcoin, itu melakukan penurunan, tetapi untuk pair USD atau fiat itu akan cenderung stabil. Di situ adalah imbas daripada adanya kenaikan dari Bitcoin dominance. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita mungkin akan masuk kepada Bitcoin dahulu jika Bitcoin melakukan bull run dan juga Bitcoin dominance ikut naik. Karena jika Bitcoin dominance naik, itu kembali lagi altcoin hanya akan diam di tempat, tidak akan melakukan apa-apa. Jadi kita tunggu momentum ketika nanti Bitcoin bull run dan juga Bitcoin dominance ikut naik. Kita lihat nanti apakah sudah ada tanda dari Bitcoin dominance akan melakukan penurunan apa belum. Kalau sudah ada tanda melakukan penurunan, maka dari situ mungkin akan mencoba untuk masuk ke altcoin, karena sama aja nanti ya, kalau walaupun Bitcoin naik tinggi tetapi altcoin dia diam di tempat, buat apa? Jadi Bitcoin dominan di sini harus diperhatikan dengan cukup jeli. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis untuk altcoin ya teman-teman, atau beberapa altcoin yang saya sampaikan tadi ada Litecoin, Bitcoin Cash, XRP dan juga BNB. Oke, mungkin itu sedikit analisis untuk altcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.